Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Jika sehat semua, alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa agar diberi kelancaran dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Doa mulai. Berdoa selesai bisa diakhiri. Oke. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan tentang materi kemarin atau minggu lalu mengenai tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia terhadap negara-negara lain? Jika sekarang Bapak ingin mengukit sedikit saja untuk bagaimana sih proses kemerdekaan Republik Indonesia dengan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Jika dilihat secara langsung, proses kemerdekaan di Indonesia itu melalui dua tahap atau dua cara, yaitu yang pertama melalui de facto, di mana de facto sendiri sudah dilakukan oleh negara Indonesia sendiri, di mana terjadi proses proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? Coba ada yang tahu? Ya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan ada juga satu cara, yaitu bagaimana Indonesia jika ingin menjadi negara yang berdaulat, ada proses yang namanya proses de jure. Ada yang tahu nggak? Proses de jure itu apa? De jure. Nah, jika belum ada yang tahu, de jure itu adalah Indonesia harus mendapatkan pengakuan dari negara lain untuk mendapatkan empati terhadap perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat dan mendapatkan pengakuan secara internasional. Itu adalah rincian tentang proses de jure, bagaimana Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara lain. Di sini anak-anak tahu negara mana saja yang mengakui pertama kali tentang kemerdekaan Indonesia? Di sini ada yang tahu? Bapak akan kasih tahu ada 3 negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya benar, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu ada 3, yaitu negara Mesir, yang kedua negara India, dan yang ketiga itu negara Australia. Tapi ada yang tahu nggak mengapa dari 3 negara tersebut itu mengakui kemerdekaan Indonesia? Apa penyebab negara ini mempercayai akan kemerdekaan Indonesia itu sendiri? Ketiga negara tersebut memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia karena memiliki hubungan yang baik dan erat antara kedua negara, atau bisa dikatakan hubungan diplomasi yang baik dari kedua negara tersebut, sehingga memungkinkan akan 3 negara yang Bapak sebut tadi, yaitu Mesir, India, dan Australia, mengakui pertama kali akan kemerdekaan Indonesia. Dan jika kita ulik dari mengapa ketiga negara ini mengakui kemerdekaan Indonesia, contoh kita mengambil negara Mesir. Mengapa negara Mesir mengakui secara langsung akan kemerdekaan Indonesia secara de jure? Awal dukungan Mesir akan mengakui kemerdekaan Indonesia itu sendiri berawal dari organisasi Islam yang bernama Al-Ikhwan Al-Muslimun, di mana organisasi tersebut dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Dan secara tidak langsung bisa diartikan bahwa Indonesia dan negara Mesir itu merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang cukup banyak. Itu juga bisa menjadikan faktor pendukung mengapa Mesir mengakui secara langsung kemerdekaan di Indonesia. Para pemuda-pemuda Al-Ikhwan di Mesir melakukan seperti demonstrasi atau demo untuk mengecam akan tindakan yang dilakukan oleh Belanda itu sendiri. Demonstrasi tersebut dilakukan di depan kedutaan Belanda di Kairo. Dari hal tersebut disimpulkan maka bahwa masyarakat rakyat Mesir tersebut memberikan dukungan secara penuh akan kemerdekaan Indonesia secara de jure. Itu adalah contoh dari negara Mesir. Contohnya lain seperti dari negara India. Indonesia dan India sendiri memiliki hubungan yang cukup erat akan hubungan yang terjalin. Bahkan hubungan terjalin tersebut sudah terbentuk sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, yang dimana kerajaan Hindu-Buddha tersebut dimulai dari India pada abad ke-5. Dari hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi segala peri kehidupan bangsa Indonesia. Tapi ada juga dukungan-dukungan dari pelajar Indonesia yang belajar di India. Ada juga perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta ke India. Dan hebatnya lagi, Perdana Menteri Nehru India pada waktu itu membawa masalah konflik Indonesia dan Belanda dalam konferensi Asia di New Delhi pada 20-25 Januari 1949. Di sana dikatakan bahwa Perdana Menteri Nehru ingin
mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Dan yang terakhir, Australia sendiri. Australia walaupun bukan negara ASEAN, Australia tetap menjadi salah satu bagian negara yang cukup dekat dengan Indonesia, khususnya di daerah bagian selatan Indonesia. Di Australia sendiri ada peristiwa penting yang menandai mengapa Australia ikut mendukung akan kemerdekaan Indonesia, yaitu adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang mengantarkan senjata untuk dibawa ke Indonesia. Nah, secara langsung ada dua organisasi dari Australia, yaitu Partai Komunis Australia atau ACP singkatannya dan Serikat Buruh Perairan Australia melakukan aksi pemboikotan kapal dari Belanda yang berada di cabang Sydney dan Melbourne. Itu adalah Itu adalah salah satu peristiwa penting mengapa Australia ikut mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Untuk kegiatan hari ini, materi selanjutnya akan membahas tentang pengakuan Indonesia secara de jure, yaitu melalui konferensi meja bundar. Nah, Bapak ingin anak-anak membentuk kelompok masing-masing berisi 4 anak. Nah, nanti setiap kelompok tersebut akan membahas tentang apa saja yang didiskusikan selama proses KMB itu terjadi. Nah, Bapak ingin anak-anak membaca buku sejarah yang sudah disediakan. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak, maka pelajaran hari ini bisa diakhiri. Jangan lupa dikerjakan hasil diskusi tentang KMB, terutama apa saja proses selama KMB itu terjadi terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia. Nah, inti dari tugas diskusi hari ini adalah seperti itu. Semoga hari ini diberi kesehatan semua. Jika Bapak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bisa diakhiri.